Ya, mazhab itu artinya jalan, salah satu jalan yang diambil yang mengacu pada semua ketentuan Nabi. Bukan beda-beda, bukan kelompok mazhab itu. Bukan kelompok. Dalam suasana apa, kenapa alasan dibaca? Kapan Nabi nggak baca? Dalam suasana apa? Anda silahkan perdalam. Tapi cara baca itu ada 4. Hukum itu berlaku berdasarkan sebabnya. Nabi ingin mengajarkan untuk sujud itu bisa pakai telapak tangan, bisa pakai lutut duluan. Ini kisah nyata guru saya saat saya belajar pada salah seorang syekh di Tripoli. Tripoli itu di Libya. Libya itu mazhabnya Imam Malik. Imam Malik itu mazhab pertama yang berlaku di Madinah. Ya, makanya disebut Imam Malik itu Imam Darul Hijrah, imamnya Madinah. Karena lahir, tumbuh sampai dengan meninggal itu di Madinah. Itu mazhab pokoknya. Tapi kan nanti yang memimpin dan menguasai di wilayah sekitaran itu, termasuk Saudi ya keseluruhannya saat ini, maka apa ya mazhab yang ditetapkan oleh negara itu yang berlaku. Nanti dari Maliki ke Syafi'i ke Hambali, sekarang Hambali. Tapi yang pokok yang asalnya itu Imam Malik. Nah, mazhab Maliki itu sekarang di Afrika Utara banyak dipraktekannya. Ya, mazhab itu artinya jalan, salah satu jalan yang diambil yang mengacu pada semua ketentuan Nabi. Bukan beda-beda, bukan kelompok mazhab itu. Bukan kelompok. Ya, saya ambil contoh begini misalnya. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Fatihah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim itu. Kan dari Nabinya kan ada 4 cara. Nabi itu baca Bismillahirrahmanirrahim dalam sholat itu ada 4 cara. Satu dibaca jahar, Bismillahirrahmanirrahim, seperti imam kita tadi. Yang kedua, itu dibaca sir, silent. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang ketiga, nggak dibaca sama sekali. Langsung, Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang keempat, dibaca di rakaat pertama dengan jahar, selanjutnya nggak dibaca sama sekali. Ada 4 cara. Nah, itu semuanya manhaj. Manhaj itu manhaja ilaihi, jalan yang tersambung kepada Nabi, diajarkan nih. Kalau mau baca ini ada 4 begini. Kalau pengen tahu hikmahnya, baca nanti sirahnya. Baca hadisnya, nanti diterangkan. Kapan Nabi baca jahar, dalam suasana apa, kenapa alasan dibaca. Kapan Nabi nggak baca, dalam suasana apa, Anda silahkan perdalam. Tapi cara baca itu ada 4. Nanti kan ketika ulama mengajarkan, ulama tuh tahu 4-4-nya. Imam Abu Hanifah tahu, Imam Malik tahu, ya, Imam Syafi'i tahu, Imam Ahmad tahu. Cuman kan nggak mungkin beliau mimpin sholat 4-4-nya dibaca. Itu nggak mungkin. Pasti pilih salah satu. Saya belum pernah dengar ada orang baca misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak dibaca sama sekali. Pasti pilih salah satu. Nah, ketika dipilih itu, begini kalimatnya. Ma zahaba ilaihi. Ma zahaba ilaihi. Apa yang cenderung ingin diambil, dipraktekkan itu. Disingkatlah menjadi mazhab. Jelas. Jadi mazhaba ilaihi seperti alhamdulillahirabbil singkat hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim singkat basmalah. La haula wala quwwata illa billah singkat hauqala. Ya kan? Mazhaba ilaihi singkat mazhab. Maka dikatakanlah mazhab Imam Malik, maksudnya Imam Malik pilih yang ini jalurnya. Mazhab Imam Syafi'i pilih yang ini jalurnya. Tapi semua jalur itu tersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi bukan terpecah-pecah. Ya, karena pasti akan memilih salah satu, nggak mungkin dikerjakan semua. Kayak nanti misalnya mau sujud kan ada yang pakai telapak tangan, ada yang pakai lutut duluan, ya kan? Itu ada jalurnya. Yang pakai telapak tangan jalur sanadnya Abu Hurairah. Ada. Yang pakai lutut, ya, jalur sanadnya Wa'il bin Hujur. Ya, hadisnya di satu kitab hadis, Sunan Abu Daud. Nomor hadis 838 dan 840. 838 itu yang jalur sanadnya Wa'il bin Hujur. Ya, bima ma'na wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ibil." Kalau engkau ingin sujud, jangan sujud seperti duduknya unta. Ya, falyadha rukbatayhi qabla yaday, telapak tangannya. Itu hadis yang pertama. Ya, jangan sujud seperti duduknya unta, dahulukan lutut dulu sebelum telapak tangannya. Tapi kalau kita masuk ke nomor hadis 840, unik nih, yang 838 tuh kanan bawah tuh. 840 kiri atas tuh, ya. Nah, riwayatnya Abu Hurairah. Ya, idza sajadta wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ba'ir. Falyadha yadayhi qabla rukbatayhi. Ya, kalau Anda mau sujud, jangan sujud seperti duduknya unta. Terjemahannya sama. Sama terjemahannya. Tapi lihat ujungnya, dahulukan tanganmu sebelum lututmu. Itu kalau ngaji pakai terjemahan bingung. Bingung. Ini Nabi sebenarnya yang mana ini? Satu bilang dahulukan lutut, jangan tangan. 2 bilang dahulukan tangan, jangan lutut. Yang mana yang benar gitu? Ya. Nah, yang jadi problem kadang-kadang dibaca satu, yang lain nggak dibaca. Ngajinya beda.
Yang ini A, yang ini B. Seperti pernah saya sampaikan dulu, ini kisah nyata. Di sini pun pernah saya uraikan. Bayangkan suami istri, apa tuh bahasa Koreanya? Patonggong-tonggong ya? Apa sih patong? Itu. Ya, perkara ini nggak tegur sapa semalaman. Ini kisah nyata. Ya, kisah nyata. Jadi suami istri datang pagi-pagi kepada saya untuk konsultasi. Karena malamnya ada kejadian suami pulang, mungkin sibuk dan sebagainya, nggak kedapatan sholat di masjid, sholat di rumah, isyanya. Begitu sholat, kelihatan istri. Jadi begitu beliau dari i'tidal ke sujud, itu lutut duluan. Nah, begitu selesai salam, istri mengamati. Wah, ya. Selesai salam, tanpa muqaddimah, ini problemnya. Tanpa muqaddimah mengatakan, papa sholatnya salah. Laki-laki pemimpin kan, kehormatan gitu, disalahkan. Hanya bilang, mama yang nggak tahu hadis, masalahnya apa gitu. Ya kan? Nah, itu dia. Harusnya bukan lutut dulu, Pak, telapak tangan katanya. Mama yang nggak tahu hadisnya. Tuh yang satu bilang, ternyata dua-duanya ngaji di tempat yang beda kan. Yang satu bilang yang ini bid'ah, yang satu bilang ini nggak tahu hadis. Akhirnya kembali datang pada saya bilang, Pak Ibu, saya senyum kan. Dua-duanya ada di kitab yang sama. Di Sunan Abu Daud. Bapak yang pakai lutut, nomor hadis 838 dari Wa'il bin Hujur sanadnya. Ibu yang pakai telapak tangan dari Abu Hurairah. Allah. Jalur hadisnya, nomor hadis 840 tadi, dari Abu Hurairah. Nah, kenapa ada lutut dengan ada tangan? Saya sampaikan, Wa'il itu duluan masuk Islam dibandingkan dengan Abu Hurairah. Waktu Wa'il masuk Islam, Nabi itu masih kuat. Nabi masih ikut perang, Badar bahkan mimpin, perang Uhud, Khandak dan sebagainya. Itu masih kuat. Makanya beliau katakan, kalau nggak ada problem, nggak ada masalah, masih kuat dan sebagainya, Anda mau turun kemudian untuk sujud, gunakan lututmu, lalu telapak tanganmu. Ya, itu pertama yang dikerjakan oleh Nabi. Nah, hanya ketika Abu Hurairah masuk Islam, radhiyallahu ta'ala anhu, beliau kan masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi meninggal. Tahun ke-7 Hijrah. Usia udah 60 tahun. Dilacak dalam sirah, dilacak dalam sejarah, Nabi kan sudah mulai, fisiknya mulai melemah. Kadang beliau pakai tongkat gitu kan, tapi masih berdiri tuh, diupayakan. Nah, biasanya kalau penyakit sudah muncul di masa-masa senior, agak sepuh tuh yang kena apanya? Lutut kan? Nah, ketika lutut bermasalah, maka terlihatlah Nabi waktu itu sujud yang menggunakan telapak tangan duluan turunnya. Itu asalnya. Ya, tapi bukan persoalan tua dan muda. Illat fikihnya nanti menunjukkan, perhatikan, al-hukmu yaduru ma'illatihi, itu kaidahnya. Hukum itu berlaku berdasarkan sebabnya. Nabi ingin mengajarkan untuk sujud itu bisa pakai telapak tangan, bisa pakai lutut duluan. Silahkan mana yang paling nyaman. Kalau tangannya bermasalah, pakai lutut. Kalau lutut bermasalah, pakai telapak tangan. Tidak harus menjadi tua sampai kemudian tangan turun duluan. Boleh jadi ada anak muda main bola, kena tackle, lutut bermasalah. Ada pelari, cedera lutut, kan? Lalu dia turunkan telapak tangannya. Ah, jadi boleh pakai telapak tangan, boleh pakai apa? Lutut. Karena itu, ketika menggunakan, ini poinnya. Oh, bukan dari mic ya? Bukan dari mic, dari luar. Nah, alhamdulillah. Ketika menggunakan lutut, itu kalimatnya menggunakan ibil. Ibil itu unta umum yang belum ada tunggangan. Tapi ketika menggunakan telapak tangan, menggunakan kata ba'ir. Ba'ir itu unta yang sudah ada beban, ada tunggangannya. Nah, Bapak Ibu kalau perhatikan, unta ada tunggangan dengan tidak ada tunggangan, cara duduknya lain. Makanya harus belajar fikih unta. Betul, karena unta itu di Quran ada beberapa redaksi. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Satu, hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Jamal. Untanya Nabi Saleh, naqah. Naqatallahi wasuq. Ya, fakadzabuhu fa'aqaru. Jadi ada naqah, ada jamal, ada ibil, ada za'ir. Apa bedanya? Kami dulu kalau di Tripoli ngaji tentang hewan itu berangkat ke kebun binatang. Tentang unta, coba riset. Kalau nggak tahu, tanyakan pawang unta. Kenapa disebut ibil? Betul. Kenapa ibil ini? Apa yang disebut dengan ba'ir? Barulah ketemu makna hadisnya di situ.